Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Kali ini saya akan membahas tentang proyek 3 dan proyek 4. Proyek 3 mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Di sini kita akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang kedua, membuat dokumen Notepad. Yang ketiga, menyimpan contoh. Yang keempat, melihat halaman web. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan penggunaan Notepad. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak, browser, atau penjelajah web. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web, informasi sebagai catatan mengenai penulis halaman, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Nah, di bagian tubuh memberikan informasi tentang apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Informasi pada bagian tubuh mencakup halaman web, gambar, tabel, daftar, dan link. Selanjutnya, membuat dokumen Notepad. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start dan pilihlah subperintah Programs. Hal ini tergantung pada versi Windows yang Anda gunakan. Program Notepad akan muncul di dalam daftar, atau Anda mungkin harus mengeklik subperintah Accessories sebelum pilihan dokumen Notepad muncul. Berikut adalah dokumen Notepad untuk membuat halaman web. Terdapat 61 line. Baris pertama hingga 5 yaitu menentukan judul halaman web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris ke-6 penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Baris ke-8 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Kemudian baris ke-10 dan 11 mengembalikan menjadi bentuk huruf awal baris ke-10 dan keperataan paragraf awal baris ke-11. Baris ke-12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Baris ke-13 membuat daftar yang tidak beraturan dan memberinya judul location. Baris ke-17 perintah unordered list dimatikan dengan kode. Baris ke-18 memulai tabel. Kemudian baris ke-19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Kemudian baris ke-20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Baris ke-20 judul pada baris ke-20 berformat huruf miring. Baris ke-42 perintah menonaktifkan memulai baris baru. Baris 43 perintah menonaktifkan tabel baru. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan 0. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Baris 52 dan 54 perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. 3 jenis link pada situs ini yaitu 1 ke halaman web lain, 1 ke program email, dan 1 ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Baris 53 hyperlink yang pertama sebagai contoh Malito yaitu johndoe@company.com, tapi Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Baris ke-56 hyperlink yang kedua adalah situs web fiktif.
Selanjutnya, menyimpan contoh. Dapat dengan cara simpanlah dokumen sebagai file HTML. Kemudian default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser web tidak akan menerjemahkan dokumen teks. Kemudian pilihlah file, diikuti Save As. Melihat halaman web dapat dilakukan dengan cara jika Anda ingin melihat halaman web tidak perlu menutup program web, karena program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti perintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK, maka halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelebihan yaitu kode yang dibuat efisien. Manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kelemahan, memakan banyak waktu dan harus mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode. Selanjutnya proyek 4, yaitu terkait formulir survei web atau HTML siswa. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, bagian-bagian dari dokumen HTML, kemudian menyimpan contoh, kemudian melihat halaman web. Ini adalah bagian-bagian formulir contoh yang terdiri dari 49 line. Kemudian menyimpan contoh dengan cara simpanlah dokumen sebagai file HTML. Default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks. Kemudian pilihlah file, diikuti Save As. Melihat halaman web, caranya sama seperti proyek yang ketiga, yaitu dengan membuka browser web dan pilihlah perintah file, diikuti perintah open. Kemudian ketikkan nama file dan klik tombol OK, maka halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.